Hai sobat semua pencinta akuntansi, kita bertemu kembali di dalam pembahasan neraca saldo. Ini yang mau kita susun adalah neraca saldo perusahaan dagang dari buku besar yang sudah kita susun. Jadi untuk menyusun neraca saldo adalah atau setelah buku besar akan kita susun neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo kolomnya nomor akun, nama akun, kolom debit dan kredit tanpa referensi. Ya. Nah, sebelum membuat kolom ini, kita tulis judulnya dulu, yaitu perusahaan apa sesuai dengan soalnya. Kemudian nama laporannya yaitu neraca saldo. Kemudian periodenya. Ini periodenya per 31 Desember 2019 sesuai dengan buku besar yang sudah kita susun di video sebelumnya. Ya, ini sudah saya susun nomor akunnya. Ini nomor akun adalah sesuai dengan nomor akun yang ada di buku besar. Nah, untuk menyusun neraca saldo harus urut, yaitu harta lancar itu 10. Ini saya kasih kode akunnya atau nomor akunnya 101 sampai 109 adalah harta lancar, kemudian 11 adalah harta tetap, ya, 111 sampai 115 adalah harta tetap, kemudian 2 itu adalah untuk utang, dimulai dari utang 201 adalah utang jangka pendek dan 211 adalah utang jangka panjang, kemudian modal, kemudian diikuti di sini modal ada price, kemudian karena ini perusahaan dagang maka setelah modal dan price kita susun adalah penjualan. Ya, ini penjualan dimulai dari 401, nanti penjualan, retur atau potongan penjualan dan potongan penjualan atau retur penjualan. Kemudian 50 adalah pembelian, ya. 501 ini pembelian, ini retur dan potongan. Kemudian 504 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah untuk beban angkut pembelian. Dan 60 adalah beban-beban. Jadi untuk membuat neraca saldo, menyusun neraca saldo harus urut, yaitu harta, utang, modal, penjualan, pembelian, dan beban-beban. Nah, sekarang kita lihat buku besarnya. Ini buku besar sudah saya susun urut sesuai dengan dan sudah saya berikan nomor akun, jadi mudah untuk menyusun dalam neraca saldo. Kas 101, piutang dagang 103, persediaan barang dagang 104, perlengkapan 106 dan seterusnya sampai ke beban 60. Ini pajak penghasilan pasti 60 atau 61 boleh, ya. Yang penting untuk membedakan beban-beban yang lain. Oke, sekarang kita susun neraca saldo dari buku besar kas. Ya, 101 tadi sudah kita tulis, sekarang kas. Ini kita tulis di sini. Kas. Ya. Nama akunnya kas. Kemudian jumlahnya kita lihat di buku besar, yaitu saldonya berapa untuk kas, yaitu 34.315.000 rupiah, ya. Ini kita pindahkan ke neraca saldo, ya. Di sisi debit, sesuai kalau buku besarnya debit maka neraca saldonya juga debit. Kemudian yang kedua kita lihat buku besarnya. Ini kamu susun dulu, karena kalau buku besarnya sudah urut sebetulnya di sini tinggal kita susun nama akunnya, ya. Tapi kita coba, ini buku besar piutang dagang, maka kita tulis di sini adalah piutang dagang, ya. Nomor akunnya 103, kemudian saldonya berapa kita lihat adalah saldo akhirnya 11.800.000 rupiah, maka kita pindah ke neraca saldonya, ya. Mudah. Kemudian yang ketiga
adalah persediaan barang dagang. Nomor akun 104. Nah, kita pindah ke ini 105. Kita pindahkan persediaan barang dagang, kemudian kita lihat berapa saldonya, itu Rp42.500.000, maka kita pindahkan ke neraca saldonya ya, Rp42.500.000. Kemudian besar selanjutnya adalah perlengkapan 106, maka kita juga pindahkan ke neraca saldonya, yaitu nomor akunnya 106. Ini artinya dia masih harta lancar ya. Oke. Dan seterusnya. Sekarang perlengkapan kantor 107 ya. Kita pindahkan ke neraca saldo 107 perlengkapan kantor. Dan kita lihat saldo akhirnya perlengkapan kantor Rp500.000, maka kita pindahkan ke neraca saldonya Rp500.000. Kemudian selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka 107. Berarti ini tadi 107. Oh, ini berarti 108. 108 di sini kita rubah 108. Perlengkapan kantor ya. Sewa dibayar di muka, sorry. Ini 108 sewa dibayar. Jadi 108 sewa dibayar di muka. Sekarang kita lihat saldonya adalah 4 juta di debit, maka kita pindahkan saldo di sisi debit 4 juta rupiah ya. Kemudian selanjutnya adalah peralatan toko. Ini sudah harta tetap, maka nomor akunnya 11. Kalau misalnya harta lancarnya sampai belasan, berarti nanti yang aktif tetap kita kasih 121, nggak masalah ya, atau 12 titik berapa ya. Jadi sesuaikan dengan akun yang ada. Sekarang peralatan toko 111 ya. Di sisi debit kita lihat rata bisa di sisi debit ya. Ada Rp4.900.000, maka kita pindahkan ke neraca saldonya yaitu Rp4.900.000. Dan kita lihat berikutnya setelah peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko. Nomor akun 112 ini biasanya ngikutin peralatan toko. Kalau peralatan tokonya 111, maka akumulasinya di 112 ya. Nih, peralatan toko 11, maka di 112 harus diisi akumulasinya biar berurutan, nanti ketika menyusun neraca itu akan lebih mudah. Nah, akumulasi penyusunan peralatan toko itu ada di saldo kredit, maka pindahkan ke neraca saldonya juga di sisi kredit ya. Begitu seterusnya ya. Setelah itu kita lihat di bawahnya itu peralatan kantor ya. Peralatan kantor 2 113. Oke, peralatan kantor ya. Kita lihat di saldonya peralatan kantor ada Rp10.500.000, maka kita pindahkan.
Begitu seterusnya ya. Jadi yang debit kita masukkan ke debit, yang kredit kita masukkan ke kredit. Oke, coba yang kredit adalah utang ya ini utang itu kredit. Kita lihat di buku besarnya utang dagang. Jadi biar apa namanya? Nah, utang dagang ini di sisi kredit 201 16.950.000 rupiah, maka kita pindah juga ke sisi kredit ya. Utang dagang 201 dan seterusnya sampai ke pajak penghasilan. Tinggal mindah aja kalau neraca saldo itu tinggal mindah dari buku besar yang sudah ada. Nah, kalau sudah maka sudah semua ini, maka tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlah debit dan kredit harus balance. Kalau belum balance berarti ada yang salah dalam perhitungan buku besarnya. Ini balance debitnya 248.900.000 rupiah, kemudian kreditnya juga 248.900.000 rupiah. Dengan demikian penyusunan neraca saldo sudah selesai ya. Mudah kalau menyusun neraca saldo. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian.